Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, Tuhan yang selalu baik dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan dengan lemah lembut taat untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara dikasih Tuhan, dalam aturan Sabat Yahudi, ada 39 melachot atau 39 hal yang dilarang untuk dilakukan ketika hari Sabat. Sabat bagi orang Yahudi sampai saat ini adalah hari Sabtu. Dari 39 melachot tersebut, ada beberapa hal yang kelihatannya sangat sulit untuk tidak dilakukan. Seperti misalnya menulis, menghapus, dan menonton video atau acara TV. Di era saat ini di mana hampir semua orang mempunyai aplikasi WhatsApp dan SMS, maka kegiatan menulis sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan. Kita menulis pesan untuk keluarga, untuk sahabat dan teman-teman di handphone kita. Begitu juga kegiatan menghapus, kita sering lakukan, apalagi kalau kita salah dalam mengetik. Makna menghapus dalam melachot juga berarti membersihkan. Jadi apapun kegiatan menghapus dan membersihkan dilarang saat Sabat. Tambahan lagi, di era sekarang di mana media sosial dan berbagai aplikasi mewarnai keseharian kita, maka kita tidak dapat memenuhi syarat 39 melachot ini. Mungkin saja kita bisa tidak melakukan 3 hal ini, tapi bisakah kita tidak melakukan 36 hal lainnya yang dilarang? Kita semua pasti akan gagal untuk memenuhi tuntutan Sabat yang begitu ketat. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh melihat apa yang diperintahkan Tuhan. Setiap Sabat itu harus ada korban Sabat yang dipersembahkan. Saudara dikasih Tuhan, dalam Keluaran 31 ayat 14 ini, firman Tuhan berkata, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa pelanggaran atas Sabat, hukumannya adalah mati. Secara jujur, bila kita mengakui, maka kita tidak dapat memenuhinya secara konsisten. Dan kita semua pasti mati. Tapi syukurlah saudara, Tuhan Yesus telah menggenapkan seluruh perintah hukum Taurat. Tuhan Yesus telah menjadi penggenapan atas Sabat. Kita patut bersyukur bahwa Sabat bukan lagi soal menjaga hari Sabtu, tapi Sabat yang sesungguhnya berbicara tentang Tuhan Yesus yang menjadi penggenapan atas segala tuntutan Sabat. Kalau kita memperhatikan perintah dalam Sabat, di situ kita disuruh untuk beristirahat. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan istirahat yang sejati. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, di situ Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini dalam teks aslinya mempunyai makna istirahat. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus
masuk ke dalam Sabat yang sebenarnya, di mana tidak ada lagi korban-korban Sabat, karena Tuhan Yesus telah menjadi korban Sabat bagi kita, sekaligus korban penebusan dosa untuk keselamatan kita. Sabat bukanlah soal harinya yang terpenting, tapi soal Tuhanlah yang menjadi yang terpenting di dalamnya. Melalui perintah memelihara Sabat ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak hanya mementingkan soal-soal bekerja dan soal-soal lahiriah kita, tapi kita mengingat akan Tuhan dan mengutamakan Dia dalam hidup kita. Perdebatan yang seringkali terjadi seputar Sabat sampai saat ini adalah tentang hari apa sebenarnya hari Sabat, apakah hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi dengan mengerti hakikat dari Sabat, kita mengerti bahwa semua tuntutan hukum Taurat telah digenapi di dalam Tuhan Yesus, dan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Kalau kita masih mau menundukkan diri di bawah hukum Taurat, maka baiklah kita memenuhi keseluruhan hukum Taurat itu, dan itu artinya bagi kita pengorbanan Kristus menjadi sia-sia dan tidak ada artinya. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mengerti esensi tentang Sabat. Sabat berbicara tentang perhentian di dalam Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya sudah berhenti dan sudah dibebaskan dan dilepaskan dari segala perbudakan dosa. Mari kita bersyukur saudara, karena Tuhan Yesus telah menggenapkan seluruh hukum Taurat, sehingga selama-lamanya hukum itu ditegakkan di dalam Dia, dan kita yang percaya kepadanya dibenarkan dan masuk dalam perhentian karena anugerah-Nya. Kasih karunia Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerti dan hidup dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat, dan di dalam Engkau ya Tuhan, kami mengalami perhentian oleh karena kuasa, darah, dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang menyempurnakan hidup kami. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tidak benar dibenarkan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan, dan semakin mengerti akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan baru dan kesehatan yang sempurna. Dan Tuhan menyediakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan curahkan Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.